Babus siwak di kitab Taqri'atus Sadidah tentang bab siwak. Jadi disebut juga bab khisalul fitrah, perkara-perkara fitrah daripada penciptaan atau kebersihan diri. Ya, baik itu mencukur kumis, ya, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, khitan, itu semua termasuk khisalul fitrah, termasuk siwak. Al-khoslatul ula, perkara yang pertama dari fitrah, dari khisalul fitrah ini adalah siwak. Ya. Adalah siwak. Ta'rifuhu lughatan ad-dalq. Ya, definisi siwak itu secara bahasa adalah ad-dalku, menggosok. Jadi siwak itu secara bahasa artinya menggosok. Wa syar'an secara syariat siwak itu dalkul asnan, menggosok gigi, wa ma hawalaiha, dan apa yang sekitar daripada gigi itu bikulli syai'in khashinin, dengan segala sesuatu yang kasar. Dengan segala sesuatu yang kasar. Apa saja yang kasar boleh digunakan terus, dengan syarat tidak halus permukaannya. Fadlus siwak. Nah, ini keutamaan siwak di sini dalam hadis Nabi Nabi SAW naqal, beliau bersabda, laulan asyuq ala ummati la amartu bisiwak. Seandainya saya tidak merasa berat atas umatku, saya akan perintahkan mereka dengan siwak inda kulli shalah, di setiap kali salat. Fi riwayah, di riwayat yang lain ma'kuli wudu, bersama setiap kali wudu. Qala kadzalik, Rasulullah juga bersabda, asiwaku matharatun lil fam. Siwak itu bisa mensucikan mulut, mardatun lirrabb, membuat ridho Tuhan Allah SWT, majlatun lil basar. Siwak itu bisa menerangkan daripada mata. Qala aidan, Rasulullah juga SAW bersabda, rakaatan bi siwak, 2 rakaat dengan siwak, khairun, lebih baik min 70 rakaat, daripada 70 rakaat bi ghairi siwak, tanpa siwak. Bahkan qala aidan, Rasulullah SAW bersabda juga, fadlus shalah bis siwak, keutamaan salat dengan siwak, ala shalah bi ghairi siwak, atas salat yang tanpa siwak, 70 dhifan, 70 kali lipat. Ini diantara keutamaan siwak, dan banyak lagi hadis yang senada dengan itu. Kemudian faedah siwak di situ dikumpulkan oleh para ulama katsirah, banyak sekali. Ausalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama ausalaha menyampaikan faedah siwak itu sampai 70 faedah. Minha annahu yazidu fil fasahah. Ya. Di antaranya siwak tadi itu menambah kefasihan. Kefasihan dalam bahasa. Wal aqal, menambah akal, dan hifz, menambah hafalan, karena mengurangi balgham. Karena mengurangi hafalan itu suka lupa, itu adalah balgham. Balgham semacam lendir ya, dahak yang ada dalam tubuh. Itu dari apa itu? Itu sumbernya biasanya yaitu makanan yang enak-enak ya, tidur macam-macam. Wa yahudul basar, bisa menajamkan pandangan mata siwak itu. Yusahilun naza', siwak itu bisa mempermudah naza', sakratul maut. Yurhibul adu, siwak itu bisa membuat gentar musuh. Yudhaiful ajr, ya, melipat gandakan pahala, seperti pahala salat tadi dilipat gandakan gara-gara siwak. Yubti'u asyaib, siwak itu melambatkan uban, melambatkan tumbuhnya uban. Wa yutayyibu raihatal fam, bisa membuat harum ya bau mulut. Yuzihul qalah, wa sufratul asnan, menghilangkan kotoran gigi, dan juga sufratul asnan, kuning daripada gigi. Wa yashuddul lissah, menguatkan gusi, siwak itu menguatkan gusi. Wa yusaffil khilqah, menjernihkan daripada tubuh, daripada kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh. Wa yurdir rabb, membuat ridha Tuhan Allah SWT. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yurisul ghina wal yusur, ya, mengakibatkan kecukupan dan kemudahan dalam rezeki. Ini makanya Rasulullah itu awal beliau masuk rumah itu siwak dulu. Jadi awal masuk rumah beliau siwak, ya, untuk meluaskan rezeki. Wa yudhibus suda, menghilangkan sakit kepala. Wa uruqar ra's, dan urat-urat yang ada di kepala. Wa sahihul ma'idah, membenarkan lambung. Wa yuqawwiyah, menguatkan daripada lambung. Yutahhirul qalba, mensucikan hati. Ya, wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadah, paling besarnya faedah siwak, fawaid siwak tadi, dia yudzakir, mengingatkan syahadat ketika maut.
indal maut, mengingatkan syahadat ketika kematian. Hukum siwak ada 5. Wajib idza tawaqqafat alai izalatun najasah, kalau bergantung padanya, tawaqqafat alai, kalau bergantung padanya penghilangkan najis. Jadi kalau ada najis, umpama penghilangan najisnya itu tidak mungkin hilang kecuali dengan siwak, maka dia wajib. Wa izalatu rihin karihatin di sholatul jumu'ah, dan juga wajib untuk menghilangkan bau yang karihah, yang tidak sedap untuk sholat jumu'ah. Wa idza nadharahu, dan menjadi wajib kalau dinazarkan siwaknya tadi. Wa mandubun, siwak itu sunnah. Wal asal, ini dasarnya hukum siwak adalah sunnah. Wa yata'akkad, menjadi kuat siwak itu fi mawadi', dalam beberapa tempat. Asyara ilaiha ba'duhum, telah mengisyaratkan ilaiha kepada beberapa tempat tadi, ba'duhum sebagian ulama, biqaulihi, dengan ucapannya ulama itu, yaitu yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadi'u bit ta'kidi khassal mubashiru. Ya, wudu'un salatun ma Quranin dukhuluhu libaitin wa naumin wa tibahin taghayyuru. Ya. Yusannu istiwakun, disunnahkan bersiwak, kula waktin, di setiap waktu, waqat atat, dan sungguh telah datang, mawadhi'u, beberapa tempat atau kondisi, bitakidi, dengan penguatan, ini lebih kondisi-kondisi yang lebih dianjurkan lagi untuk bersiwak. Khassal mubashiru, yang telah dikhususkan oleh sang mubashir, sang pemberi kabar gembira, yaitu Rasulullah SAW. Apa? Wudu'un, yaitu wudu ketika hendak wudu. Salatun, ketika hendak salat. Mak Quranin, bersama dengan bacaan Al-Quran, ketika membaca Quran. Dukhuluhu li baitin, masuk ketika masuk ke rumah. Ya. Wa naumun, ketika tidur. Wa tibahun, ketika bangun dari tidur. Taghayyuru, ketika berubah bau mulut. Itu. Ya, wudu, salat, ketika baca Quran, masuk ke rumah, mau tidur, bangun tidur, ketika berubah bau mulut. Ada 7. Ya. Yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadhi'u bit ta'kidi khassal mubashiru. Wudu'un salatun ma Quranin dukhuluhu libaitin wa naumun wan tibahun taghayyuru. Fa'ulun mafailu itu bahar tawil. Ya. Makruhnya siwak, ya. Tadi kan sunnah, ya. Wajib kalau dinazarkan, kalau dia, dan sunnah ketika hukum asalnya memang sunnah. Makruhnya siwak li shaim, makruh siwak bagi orang yang berpuasa. Ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, yaitu waktu zuhur masuk. Waqtaral Imamun Nawawi, sedangkan Imam Nawawi ikhtaro, punya ikhtiar sendiri, punya pilihan pendapat sendiri, adamal karohah, yaitu memilih tidak makruh menurut pendapat Imam Nawawi. Nama qala Shahibu Sofatul Zubat, sebagaimana dikatakan oleh penyusun kitab Sofatul Zubat, amastiyaku shaimin ba'da zawal faqtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Amastiyaku shaimin, adapun istiaku, bersiwaknya shaimin, orang yang berpuasa, ba'da zawal, setelah zawal, faqtira, maka dipilih pendapat lam yukrah oleh Imam Nawawi, tidak makruh, wa yahrumul wisal, dan haram puasa wisal. Ya. Adapun amal para aslaf, bagaimana dikatakan oleh Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu mereka tetap siwak kecuali asar. Ketika asar maka mereka meninggalkan siwak itu. Yang keempat, khilaful aula. Khilaful aula ini lebih ringan dari makruh. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Kalau makruh itu biasanya ada larangan. Kalau khilaful aula itu nggak ada larangan dari hadis, tapi yang utama begini, terus dia tinggalkan yang utama, itu namanya khilaful aula, sehingga lebih ringan dari makruh. Tapi ada juga mutaakhirin dari para ahli usul fikih yang menyamakan antara makruh dengan khilaful aula. Al-istiyaku bisiwaki ghairi biridhah. Khilaful aula itu apa? Yaitu bersiwak dengan siwaknya orang lain, dengan ridhonya orang lain. Itu khilaful aula. Abi Abdul pakai siwaknya sendiri. Illa li tabarruk, kecuali untuk tabarruk. Famandubun, maka mandub, maka sunnah.
Haramun, ya, haram idza kana bi siwaki ghairi biduni idzni. Kalau adalah bersiwaknya itu dengan siwak orang lain tanpa izinnya orang lain. Walam yu'lam ridahu, tidak diketahui keridoannya si orang itu tadi, si ghairi tadi. Ya, bukan teman akrabnya, bukan tidak diketahui kalau dia pakai bakal ridho orangnya. Tidak ulima ridahu, itu haram. Karena ghasab namanya, pakai barang orang lain tanpa izin. Mahaluhu, tempatnya siwak itu fil wudu wal ghusl. Ketika wudu dan mandi, fihi khilaf. Ada khilaf di situ. Inda Romli, menurut Imam Romli, mahaluhu qabla ghusl kafain. Tempatnya ketika wudu itu sebelum mencuci dua telapak tangan. Jadi sebelum mencuci dua telapak tangan, siwak dulu, baru mencuci telapak tangan. Menurut Imam Romli. Wa yataju ila niyatin, maka membutuhkan kepada niat, annahu sunnatun lil wudu aw lil ghusli, bahwasanya siwak ini rangkaian daripada sunnahnya wudu atau sunnahnya mandi. Jadi kalau diletakkan siwak itu sebelum mencuci telapak tangan, berarti dia butuh niat tersendiri. Ya. Diniati sendiri bahwa ini rangkaian dari sunnah mandi atau rangkaian dari sunnah wudu. Wa inda Ibn Hajar, menurut Ibn Hajar, mahaluhu ba'dal ghusl kafain. Setelah membasuh dua telapak tangan, fala yataju ila tilkani, maka tidak membutuhkan niat seperti itu. Karena setelah membasuh telapak tangan kan sudah niat bahwa ini sunnah wudu. Maka setelah telapak tangan baru dia siwak, berarti sudah termasuk sunnah wudu. Maratibus siwak, tingkatan-tingkatan afdoliyahnya siwak. An yakuna bi'udil arok, dengan kayu arok. Ya. Suma jaridin nakhl, kayu arok itu kayu yang biasa umum itu lumrah yang dibuat siwak. Suma jaridin, kalau tidak ada kayu arok maka jaridin nakhl, pelepah kurma. Kalau tidak ada udis zaitun, kayunya pohon zaitun, kan itu pohon yang diberkahi juga. Suma kulli udin lahu raiha, kemudian semua kayu yang punya raiha, punya bau, ila raihan, kecuali tumbuhan raihan. Ya. Semua baqiyatil a'wad, kemudian sisa kayu-kayu yang lain. Itu afdoliyahnya siwak. Wa kullu martabatin laha khamsatu maratib. Setiap tingkatan dari 5 tingkatan tadi mempunyai 5 tingkatan lain. Ya, mempunyai 5 tingkatan lain. Semua tingkatan tadi mempunyai 5 tingkatan. Setiap tingkatan tadi punya 5 tingkatan lain. Fal majmu', maka kumpulannya itu 25. Ya, fa afdhalul maratib, paling afdolnya adalah an yakuna bil araq al munaddah. Kan tingkatan pertama kayu araq. Kayu araq ini pun punya beberapa tingkatan, yaitu kayu araq yang munaddah bil ma, yang dibasahi dengan air. Itu lebih afdal daripada yang tidak dibasahi dengan air. Yang kedua, munaddah bima'il warad, yang dibasahi dengan air mawar. Sumal munaddah birrik, kemudian yang dibasahi dengan air ludah. Sumar ratab, kemudian kayu araq yang masih basah. Sumal yabis, kemudian kayu araq yang sudah kering. Nah, kayu kurma juga sama, dibagi 5. Kurma yang dibasahi dengan air, kayu kurma yang dibasahi dengan. Jadi setiap tingkatan itu punya 5 tingkatan lagi, sehingga total 5 kali 5 25 tingkatan. Iya. Qala ba'dhum fi hadhil maratib, sebagian ulama mengatakan dalam tingkatan ini arakun jaridun nakhli zaitun nurut tibat fatibun, ya, fatibun ri'un baqila wadi kamila wa kullun munaddal ma famal wardi riquhu fadul yabsirat bun fi siwaki dri wa mala. Arakun, kayu arok, jaridun nakhli, pelepah kurma, zaitun, kayu zaitun, rutibat, ditertibkan, itu tertibnya. Fatibun ri'un, ya, maka kayu yang wangi, bakil awadi, lalu sisa kayu yang lain, kamila, sempurnakan jadi 5 itu. Wa kullun, semua dari yang 5 tadi itu adalah tingkatan lagi munaddal ma, yang dibasahi dengan air. Famal wardi, lalu dibasahi dengan air mawar. Rikuhu, dibasahi dengan ludahnya. Fadul yabsi, kemudian yang kering. Rotbun, kemudian yang masih basah. Fisiwak idri, dalam siwak itu idri. Pahamilah, wa'malah, dan amalkanlah. Ya. Kemudian, nah di sini kayu jati. Merotol. Kaifiyatu maski,
Bagaimana tata cara maski memegang siwak tadi? Yuj'alu khinsirahu al-yadil yumna tahtahu. Yaitu menjadikan khinsirnya di bawah daripada al-yumna. Ya. Ada pulpen. Ya, siwak itu. Ya, siwak hilang terus siwaknya. Jadi ininya dibawa, ditaruh. Khinsir, ya apa? Jari kelingking ditaruh. Yadul yumna ditinggi tangan kan di bawah ditaruh di bawahnya. Wal binsir wal wusta wasababa. Ya, binsir yaitu jari manis, wusta jari tengah, sababa telunjuk, fauqahu di atas siwak. Ini di bawah, yang ini di atas. Ibham tahtahu inda ra'si. Sedangkan jempol di bawah siwak tapi di sisi kepalanya siwak. Ya, di sisi kepalanya. Ditempelkan gini. Iya, di kepalanya. Dekat kepalanya siwak pokoknya. Ya. Ada siwaknya. Yang disiwaki tak apa-apa. Sama niatnya. Pakai kayu jati. Kayu jati ya. Makanya brodoli. Kayu jati sih mali. Ya. Kemudian tata cara menggunakan siwak fil asnan di dalam gigi itu ardon, secara melebar. Ya, melebar. Ini yang masih muskil saya. Wa fil lisan, sedangkan dalam lisan itu tulang memanjang. So, menurut dokter gigi itu justru merusak. Yang benar itu begini. Vertikal. Wa dzalika an yabda bi janibi famil aiman, ya ini dia memulai dengan sebelah sisi mulutnya yang sebelah kanan, yastau ibau. Kemudian dia ratakan fil asnan di gigi yang sebelah kanan atas al ulya, kemudian sufla dari yang atas kemudian ke kanan bawah, zahiran wa batinan, baik yang zahir yang nampak di sini atau yang batin yang di baliknya. Summa yaf'al dzalika bi janibi famil asnan, kemudian dia lakukan juga di mulutnya yang kiri, ya yang atas dulu, kiri atas baru kiri bawah, baik yang zahir maupun yang batin, kemudian baru di lisan, baru terakhir di lidah. Tuluhu yusanu an la yazida ala shibrin. Panjangnya siwak itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Dianjurkan agar tidak lebih panjang siwak itu dari 1 jengkal. Wala yanqus ala arba'ati asabi, tidak kurang dari 4 jari. Panjang siwak tadi tidak kurang dari 4 jari, tidak lebih dari 1 jengkal. Sedangkan doanya di siwak itu Allah bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati. Ya Allah, bayyid diputihkan dengan itu, dengan siwak ini asnani gigiku. Wa syudda, kuatkan dengan siwak ini lisati, gusiku. Wa sabbit bihi lahati, dan kokohkanlah dengannya, dengan siwak ini lahati, daripada ujung lak-lakan langit-langit mulut. Wa afsih bihi lisani, fasihkanlah dengan siwak ini lisanku. Wa barik li fihi, dan berkahilah aku pada siwak ini. Wa asibni alaihi, berkahilah aku, berilah aku pahala atasnya, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ini tidak ada hadisnya, cuma doa ini dari ulama. Masail fi siwak, sudah beberapa masalah dalam siwak. Ya. Di antaranya makna qauli SAW, makna sabda Rasulullah, la khulufu fa misaim atyabu indallah min riham misik, bahwa bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak misik. Ai inna ra'yata fami shaim, yakni bahwasanya bau daripada mulut orang yang berpuasa afdalu, lebih baik daripada ra'yatil misik, lebih afdal, lebih utama daripada bau misik yang matlubah, yang dituntut, dianjurkan untuk sholat Jumat dan Idain. Jadi pahalanya kalau bau mulut orang berpuasa itu lebih afdal, jauh lebih afdal daripada wewangian yang dianjurkan untuk sholat Jumat dan ai min nahiyatil ajr, dari sisi pahala. Tapi ada lagi menafsirkan yang lain, yaitu atyabu milik misik, lebih baik daripada misik, ini lebih baik daripada memberikan bersedekah daripada wangian itu kepada orang lain. Wa yusanu bal urikihi, dan sunnah yang kedua, sunnah menelan air ludah inda awal istiaqi, ketika awal bersiwak dengan siwak baru, bisiwakin jadid, ya, dengan siwak baru. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah ditelan air ludahnya itu, ya, walaupun bukan siwak baru. Wala yusannu massuhu, dan tidak disunahkan untuk mengemut, ya, siwak itu. Yusannu takhlil, ya, ya.
Dan disunnahkan tahlil, menyela-nyela qablahu wa ba'dahu. Ya, maksudnya menyela-nyela gigi. Sebelum bersiwak itu disunnahkan menyela-nyela gigi dulu. Wan yansibahu bil ard, dan sunnah siwak itu ditegakkan di tanah. Ya, jangan di yukrahu jangan ditidurkan tapi ditegakkan. Ya, jadi ditegakkan di tanah. Tidak boleh naruhnya di wa yukrahu khamsuhu fi ma'i wadu'i, dan dimakruhkan untuk mencelup ya di air wudunya. Mencelup siwak itu di air yang mau dia pakai untuk wudu. Wal istiyaku bi tarafaihi, dan makruh bersiwak dengan dua ujungnya. Dia bersiwak dengan satu ujungnya terus bersiwak juga dengan ujung yang lain. Itu makruh dengan dua ujung. Yang ketiga, al-istiyaq bil isba', siwak dengan jari. Apa cukup? Yujzi'u idza kana isba'u ghairihi. Cukup kalau jarinya orang lain. Nah, itu dia. Al-muttasilah, yang masih bersambung. Al-khoshinah, dengan syarat jarinya kasar. Bil ittifaq menurut sebagian. Wa kadzalika yajzi, begitu juga mencukupi inda Ibn Hajar, menurut Ibn Hajar, bi isba'ihi, dengan jarinya sendiri, wa bi isba'i ghairi, dan dengan jarinya orang lain, al munfasilatain, tapi yang sudah terpisah, idza kanata khoshinatain, kalau dua-duanya kasar, khilafan lil Romli, berbeda menurut Imam Romli. Imam Romli tidak mengatakan ini tidak cukup kalau jarinya sendiri. Ya. Allahu a'lam. Shawab. Khoslatani al-iktihal dan seterusnya. Kalau dulu sebenarnya puasa dulu. Itu apa boleh dikenakan untuk pakai pasta sebagai odol kalau puasa? Ya itu permasalahannya beda. Kalau siwak itu kan tidak ada odol. Kalau pasta gigi itu dikhawatirkan tertelan itu. Tertelan kan batal nanti kalau dia tertelan. Untuk ngilangi baunya. Nah iya, tertelan itu batal. Kalau misalkan bau itu tidak boleh. Ya makruh. Karena bau itu justru di sisi Allah itu disukai. Pakai jari tapi pakai arang tubuh dengan Iya, pakai merang. Ya, Rasa. iya. Iya, semen. Allah a'lam. itu putih. Siwaknya dikasih odol. Pertanyaannya kalau udah gigi. Bismillah. Ya Rabbana tarafna bi annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawba tawsir توبة وصل لنا الأورات آمن رواتي واغفر لوالدينا أمي ومولودينا ولنا والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صوم والمسلمين أجمعين باكتساب منا نحظى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عبد الأنبي وآله وصحبه إدارة الصحبه والحمد لله البرئ والتناهي اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت تولنا بمن توليت بارك بما قضيت في رحمتك شر ما قضيت وانك تقضي ولا يقضى لنا ولا يئس من يدعو ربنا الحمد لله ونستغفرك ونتوب اليك وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.